ابن علي وإلى حضرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin salatan taftahu biha lana futuhal arifin wa tufaqihuna biha fid din wa ala alihi wa sahbihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum dilanjutkan, Mas Hamdani, zoomnya terlampau dekat. Kepala saya kepotong. Ya, zoom out dikit. Coba monitornya Mas Seto atau yang di atas, saya pengen lihat. Ya, ini harus kelihatan. Masih kurang. Terus, dikit lagi, zoom out lagi. Ya, udah cukup, makasih. Jazakumullah khairan. Pemirsa dimanapun Anda berada, khususnya semua teman-teman yang hadir di majelis ini, mudah-mudahan kita semua semakin diberi kesehatan, diberi keselamatan, diberi kemudahan, dan selalu diliputi barokah, amin. Sebelum kita lanjutkan kajian Arba'in Nawawiyah, Ustadz Iis akan membacakan hadis yang kedua. Kemarin baru dibacakan sebagian, ini biar dilanjutkan oleh Ustadz Iis. Tadi udah saya tanda Ustadz. Hadis kedua, halaman keduanya, kelanjutannya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Radhiyallahu ankum wa qala radhiyallahu anhu qala sadaqta fa ajibta lahu yas'aluhu wa yusaddiquhu qala fa akhbirni 'anil iman qala an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa tu'mina bil qadri khairihi wa syarrihi qala pelan-pelan aja baca. wa tu'mina bil qadri khairihi wa syarrihi qala sadaqta qala fa akhbirni 'anil ihsan qala an ta'budallaha ka'annaka tarahu فإن لم تكن تروا فإنه يراك قال فأخبرني عن الساعة قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل قال فأخبرني عن أماراتها قال أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان ثم انطلق فلبثت مليا ثم قال يا عمر أتدري من السائل قلت الله ورسوله أعلم قال فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم رواه مسلم. Alhamdulillah. Kita telah bersama-sama mendengar kelengkapan hadis yang kedua dari Arba'in An-Nawawiyah. Insyaallah kita akan membahasnya, mudah-mudahan kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Pemirsa, hadirin semuanya, ilmu itu kalau enggak manfaat, bahaya. Jadi lawannya manfaat buat yang punya ilmu, kalau enggak manfaat ilmunya bahaya. Diancam dalam berbagai hadis orang yang punya ilmu tapi enggak manfaat. Wa 'alimun bi'ilmihi lam ya'malan mu'adzabun min qabli 'ubadil wathan. Begitu disebutkan dalam syair Zubat. Wa 'alimun bi'ilmihi lam ya'malan, orang yang punya ilmu tapi enggak mengamalkan ilmunya. Catat ya, bukan tidak mau mengamalkan. Bukan belum bisa mengamalkan, tapi tidak mau mengamalkan. Wa 'alimun bi'ilmihi lam ya'malan mu'adzabun, dia disiksa min qabli ubadil wathan, sebelum para penyembah berhala. Artinya nanti kalau masuk neraka itu, nerakanya orang yang alim tapi tidak mau mengamalkan ilmunya itu lebih ngeri.
Ya lebih ngeri. Indahnya Islam di situ. Jadi orang yang mau belajar dan orang yang sedang belajar itu oleh Nabi Muhammad SAW, selain diberi semangat pahalanya besar, tapi juga diberi sedikit ngomong ancaman yang enggak enak ya. Diberi peringatan ya, diberi peringatan agar ilmunya diamalkan. Kalau tidak maka akan berbahaya bagimu dalam kehidupan akhirat, berbahaya. Karena itu syaratnya orang yang mau cari ilmu nomor 1 niat mengamalkan. Perkara belum bisa itu lain masalah. Contoh, dapat ilmu tentang sholat duha. Bagus atau enggak bagus? Bagus. Niat mengamalkan. Dan kalau bisa langsung diamalkan. Nanti ditanya sama temennya, kamu udah mengamalkan sholat duha? Sudah. Berapa kali? Sekali. Sudah, tapi baru sekali. Itu berarti mau mengamalkan, pengen mengamalkan. Tetapi belum istiqomah. Tapi ada orang-orang yang memang nggak mau mengamalkan ilmunya, naudzubillah min dzalik. Yang penting tenar, saya dikenal punya ilmu. Ya, saya nggak perlu ngamalkan. Yang penting orang udah tahu saya punya ilmu, saya alim, saya pintar, bla 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 bla. Tujuannya untuk menggunakan ketenarannya itu mencapai keuntungan dunia. Naudzubillah min dzalik. Yang begitu diancam akan disiksa dengan api neraka lebih dahulu sebelum para penyembah berhala. Nah, ikhwani rahimakumullah, sebelum kita melanjutkan hadis ini, karena hadis tentang Islam, iman dan ihsan, ini hadis yang sangat penting ya dalam keimanan, dalam ilmu tauhid, maka saya mengajak semuanya untuk pasang niat baik-baik bahwasanya kita betul-betul pengen belajar dan pengen mengamalkan ilmunya sehingga nanti dapat ilmu lagi dari Allah Subhanahu wa taala. Sebab dikatakan siapa mengamalkan ilmunya akan diberi ilmu yang belum diketahui. Itu asyik tuh ya. Siapa mengamalkan ilmunya akan dikasih oleh Allah Ta'ala tambahan ilmu yang dia belum tahu. Allah yang akan menambahkan. Caranya bagaimana? Macam-macam. Caranya ada tiba-tiba datang orang lewat nyeletuk sesuatu jadi ilmu. Caranya tiba-tiba datang satu orang ulama, kita lagi duduk di sampingnya, ulamanya ngomong suatu ilmu yang kita belum tahu. Caranya tiba-tiba kita jalan kejeduk ngerti-ngerti pinter. Bisa atau enggak bisa? Bisa. Jadi jenengan mau kejeduk dulu? Enggak. Ya, jangan kejeduk dulu. Intinya niat cari ilmu untuk memberi manfaat, bukan untuk sombong, bukan untuk pamer, bukan untuk merendahkan orang, bukan untuk menghinakan orang dan lain sebagainya. Niatnya untuk memberi manfaat. Nah, pada kesempatan yang lalu sudah dibahas bahwasanya yang datang bertemu Nabi Muhammad SAW dan nanya apa itu Islam, apa itu iman, apa itu ihsan, bahkan nanya tentang ciri-ciri kiamat, tanda-tanda kiamat, ternyata malaikat. Ternyata malaikat. Nah, sekarang kita akan bahas soal jawabnya itu apa, nanyanya apa. Ternyata pertanyaan yang pertama adalah sebelum pertanyaan ya. Wala ya'rifu minna ahadun hatta jalasa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi wa wada'a kaffayhi ala fakhidhayhi wa qala. Dia duduk mendekat dengan Nabi Muhammad SAW, kemudian meletakkan tangannya di pahanya. Terus nanya. Ini salah satu adabnya orang cari ilmu. Orang kalau cari ilmu itu berusaha dekat dengan gurunya. Jangan pengen duduk yang jauh, pengen dekat. Tapi jangan ngesuk. Nah, ini ada kebiasaan kita ini kalau cari ilmu udah deket ngesuk. Ngesuk itu bahasa Indonesianya apa? Hah? Ngesuk, angel ya. Ada yang tahu bahasa Indonesianya ngesuk? Mendorong bukan mendorong kan ngesuk itu, bukan. Apa? Merapat, mendesak lain. Merapat tapi agak ngeyel gitu ya.
Bukan merapat, kalau merapat kan bagus, ayo merapat itu bagus. Kalau ngesuk itu maksa. Nah, maksa walaupun tempatnya udah rapet dia maksa. Makanya di antara hikmahnya COVID-19 adalah jaga jarak seperti ini. Ya, jaga jarak. Sehingga tidak su-suan ya, tidak su-suan. Meskipun dalam su-suan itu rahmat. Dalam su-suan itu rahmat. Tetapi kita ambil hikmahnya. Salah satu hikmahnya adalah duduknya bisa rapi, duduknya bisa cantik, duduknya bisa bagus, semuanya nyaman. Betul. Bahkan sekarang ini kalau ada yang ngantuk itu tidurnya lebih enak. Karena tinggal berbaring masih ada tempat. Benar kan ya? Kalau kemarin dulu disok kanan, disok kiri, disok depan, disok belakang. Ini buat yang mungkin nggak paham bahasa Jawa, disok adalah didesak. Ya. Disok itu didesak. Ngesok ya, lain lagi, bukan mendesak ya. Bukan mendesak. Wallahu a'lam biskarepmu. Yang penting kita belajar nyantai ya. Belajarnya nyantai. Duduk di hadapan Nabi Muhammad SAW. Pentingnya apa? Tidak boleh orang itu salah dengar dari guru. Ngeri loh. Disinformasi. Salah menerima informasi. Gara-gara telinganya jauh dari gurunya. Gurunya ngomong A, dia dengarnya B. Gurunya ngomong C, dia dengarnya Z. Bahaya. Makanya kita harus pinter-pinter menyaring informasi. Informasinya kira-kira valid atau tidak valid, betul atau tidak betul. Maka dalam belajar sikap nomor 1 adalah selain pakaiannya rapi, selain harum aromanya, selain indah dilihatnya, maka orang yang mau belajar tadi harus dekat dengan gurunya. Dekat dengan gurunya. Tujuannya apa? Ucapannya bisa didengar dengan jelas. Kemudian raut wajahnya itu ketika berbicara kelihatan jelas. Kadang-kadang itu guru ngomongnya keras, tapi raut wajahnya senyum. Nah muridnya duduknya di belakang. Gak lihat raut wajah gurunya. Begitu pulang ditanya sama temennya, tadi pengajiannya bagaimana? Ustadznya ngamuk-ngamuk. Ustadznya marah. Padahal ustadznya lagi bersuara keras, ya. Menekankan beberapa kalimat biar jelas, mimik wajahnya penuh senyum. Dikenal oleh yang dengar tanpa lihat wajahnya, ustadznya marah. Salah informasi yang diterima. Karena itu penting untuk melihat wajah, mendengar ucapan sehingga hati bisa bersatu. Ini cara belajar ahlus sunnah wal jamaah. Ini cara belajarnya para wali. Ini cara belajarnya orang-orang soleh. Orang-orang soleh itu kalau belajar bukan sekedar dari hati ke hati, tapi dari wajah ke wajah. Karena kalau wajah saling memandang, nanti hati juga akan saling memandang. Karena itu kalau kita lihat sejarahnya sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain, tidak ada sahabat itu yang di hadapan Nabi Muhammad SAW merasa dirinya tidak dilihat Rasulullah. Semua merasa saya yang paling dilihat Nabi Muhammad SAW. Rasulullah ngeliatin saya tok, gak lihat yang lain. Sampai seperti itu loh. Saking Nabi melihat sahabat, sahabat lihat Nabi Muhammad SAW. Nah ini penting berarti, melihat itu penting. Karena itu kalau di pengajian jangan merem. Biar khusuk Bib, saya merem. Turu. Lama-lama ketiduran ya. Lihat gurumu. Ya lihat yang ngajar, itu penting. Terutama khutbah Jumat. Khutbah Jumat ini kalau nggak lihat khotibnya, Masya Allah. Anginnya seperti sekarang semilir, jamnya jam qailulah ya. Kan jam tidur sejenak, jam ngantuk. Kemudian ya belum sempat makan siang, lapar, dengar khotib. Itu mesti kita ini, yang masih banyak setannya kita ini. Allahumma khotibnya jodoh-jodoh. Ya Allah mudah-mudahan khotibnya gak panjang. Khotibnya cepat rampung. Makanya saya punya teman di daerah mana itu ya. Itu loh Belitung. Daerah Bangka Belitung sana tuh yang harus nyebrang laut itu ya. Beliau mengatakan masjid saya ini kalau Jumat rame. Bib.
Insya Allah salah satu masjid terame di sini. Saya nanya, kok bisa kamu Jumatan masjid yang terame? Gimana resepnya? Gampang, Bib. Sholat Jumat di sini, sholat Jumat tersingkat. Masya Allah. Sholat Jumat tersingkat bagaimana? Khotib itu hanya baca rukun sama satu hadis, selesai. Bisa ditiru itu ya. Ya, baca rukun ya sama satu hadis, selesai. Akhirnya masjidnya laris. Masjidnya laris bagaimana? Kalau pengen cepet ya ke masjid itu selesai. Khotibnya singkat, sholat Jumatnya juga yang dibaca rokaat-rokaat itu sholatnya yang pendek-pendek. Sehingga jamaahnya senang. Kata ustadznya yang penting jamaahnya senang dulu Bib. Biar semangat ke masjid. Sehingga masjidnya makmur. Ya masjidnya makmur. Ya inilah cara takmir masjid ya macam-macam. Yang penting niatnya makmurkan masjid. Bagus. Ikhwani rahimakumullah. Jadi kalau kita mau belajar lihat kemana? Lihat guru. Nah ini kebanyakan juga zaman now. Orang belajar gak lihat gurunya, lihat handphone. Sambil cek gitu ya. Ada WA masuk enggak ya? Oh ya. Ada WA masuk enggak ya? Lihat handphone, gak lihat guru. Bagaimana ilmu akan masuk kalau kita banyak tingkah? Jadi banyak bergerak. Dari memandang guru menyebabkan ilmu susah masuk. Saya kasih permisalan boleh? Sateis ini. Ya. Enggak apa-apa nih buat contoh sateis. Maaf ya saya cuman duduk yang bagus. Ya ini dibuka dulu karena kalau enggak dibuka enggak bisa ngasih contoh. Udah? Nah, sekarang saya mau ngasih kamu minum. Tapi kepalamu gerak-gerak ya kanan kiri. Paham? Coba. Loh, kamu gerak-gerak. Gini coba. Ya. Nah, jangan diambil. Saya mau ngasih minum, coba kamu gerak-gerak kepalanya. Loh, enggak jadi Ustaz. Ya, udah ini hadiah buat kamu. Ya, fadhol balik sana. Rugi aku. Modal obah-obah banyu sak gelas, Masya Allah. Namanya rezeki itu ya, wallahu a'lam. Paham maksud saya enggak tadi? Bagaimana ilmu akan masuk kalau yang dikasih ilmu gerak terus. Maksudnya gerak itu hatinya enggak ke gurunya. Hatinya kemana-mana, badannya kemana-mana. Ilmunya susah masuk. Karena itu kalau kita lihat sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Ketika di hadapan Nabi Muhammad SAW cari ilmu. Sahabat itu tubuhnya seperti pohon yang tidak bergerak. Sehingga burung bisa bertengger di atas kepala beliau-beliau itu. Karena ala ru'usihim thair, seperti di atas kepalanya ada burung. Itu antengnya seperti apa kira-kira ya? Gak obah. Kenapa gak obah? Wasi kok. Maaf, saya mau ngasih contoh tapi gak enak boleh ya? Pernah lihat ibu-ibu lagi serius lihat sinetron? Pernah? Ada yang modelnya begini. Betul kan? Terus jenengan dari samping motret, cepret. Ya, habis itu jenengan kirim ke grup. Ya, khusyuk. Judulnya khusyuk. Setelah rampung sinetronnya, buka WA, baca grup. Loh, siapa ini candid saya ini tuh ya? Ini bukan saya, ya itu kamu tadi lagi domblong nonton sinetron. Karena asyik lihat yang ditonton, gak bergerak. Kadang ada yang sambil gigit jari. Nonton wong ganteng nih. Gak bergerak. Lah kenapa kita tidak menjadikan diri kita seperti itu ketika lagi menanti karunia Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang cari ilmu itu mandek, itu nyawang guru sambil ngenteni. Saya nunggu dapat ilmu dari Allah taala. Delok terus itu. Asyiknya seperti itu pemandangannya sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain. Sehingga ya hatinya bleng dapat ilmu. Ya dapat ilmu. Sehingga ada yang sholat Allahu Akbar, sami Allahu liman hamidah, ngarang zikir. Dalam sholat ada sahabat ngarang zikir yang gak diajari Nabi Muhammad SAW, ngarang sendiri. Yang ngarang sendiri, zikir kan boleh-boleh saja. Selesai sholat Nabi nanya sama muridnya tadi ini.
murid beliau SAW. Siapa tadi yang sholat baca doa seperti ini? Guru yang ngerti ya. Yang baca doa seperti ini. Sahabatnya pada diem. Maka nanya tadi. Yang baca doa tadi nanya. Ya Rasulullah, emang ada apa? Ya deg-degan tuh ya, keliru bener. Keliru bener ya, khawatir ini. Ada apa wahai Nabi Muhammad SAW? Tadi saya melihat lebih dari 30 malaikat berebutan mau bawa doa yang dibaca tadi ke langit mau dilaporkan Allah Subhanahu wa taala, saking hebatnya itu. Jadi malah aku biar saya yang bawa karena ini barang bagus gitu ya. Mau ditunjukkan pada Allah Subhanahu wa taala sementara Allah Maha mengetahui dan Allah yang mengilhamkan. Tapi malaikat pengen dapat poin, pengen naik pangkat, pengen semakin dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sahabat tadi baru ngomong, saya wahai Nabi Muhammad SAW. Nah itu gara-gara apa? Gara-gara khusyuk di hadapan Nabi Muhammad SAW. Diilhami hatinya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah sementara kita ini, saya dulu waktu merguru, boleh saya cerita dikit? Waktu saya merguru tuh di depan guru saya itu saya kalau duduk, mau ganti posisi walaupun gering-gingen gak wani aku. Jadi misal duduknya silo begini ya. Ini kaki kesemutan dan rahang saya udah capek mesem. Kesel, latihan no. Masa depan guru gak mesem ya? Dengarkan sama mesem, udah capek mesem, kaki udah kesemutan. Itu saya mau ganti posisi gak berani. Kenapa? Ta'zim, saya hargai guru saya, gak wani obah aku. Tapi kita ini santri zaman now, Masya Allah depan gurunya pencilaan. Satu begini, satu pindah begini, satu begini ya. Boleh saja, bukan gak boleh, boleh saja. Tetapi nanti kita dapatnya ya pencilaan. Paham ya? Dapatnya nanti ilmunya ya sesuai dengan kesungguhan kita. Semakin kita sungguh-sungguh dalam mencari, maka kita semakin besar dalam mendapatkan. Semakin sungguh-sungguh carinya, semakin besar kita dapatnya. Dan malaikat mencontohkan langsung di hadapan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam nanya melihat Rasulullah enggak obah. Mal Islam. Apa itu Islam? Ya pertanyaan pertama seperti itu. Apa itu Islam? Maka dijawab oleh Nabi Muhammad SAW, anta syahada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqima shalah wa tu'tiya zakah wa tasuma Ramadan wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Rukun Islam. Apa itu Islam? Dijawab dengan menyebutkan rukun Islam. Nomor 1 mengucapkan 2 kalimat syahadat. Insyaallah malam ini kalau saya enggak salah info dan tidak ditunda, dengar-dengar ada tamu di kelompok ibu-ibu ini yang mau syahadat. Mas Suroto tolong yang mau syahadat kalau memang jadi siapkan mic-nya di atas ya. Nanti insya Allah kita akan tuntun, insya Allah. Kemudian juga mudah-mudahan yang nonton tayangan ini dimanapun berada, mudah-mudahan gitu ya. Insya Allah banyak yang dapat hidayah, amin. Ucapkan 2 kalimat syahadat. Begitu seseorang mengucapkan 2 kalimat syahadat, selama tidak berniat untuk murtad, dan tidak melakukan hal-hal yang menyebabkan dia murtad, maka dia saudara musuh agama. Tidak boleh disakiti, tidak boleh diganggu, tidak boleh dirasani. Kamu, saya, kita, ngerasani muslim, ngeri loh. Ngerasani pakai mulut ya. Ngerasani itu apa? Gunjing. Gunjing itu apa? Menceritakan keburukan saudaranya. Artinya saudaranya betul-betul punya sifat buruk diceritakan kepada orang lain tanpa saudaranya tahu. Betul-betul punya keburukan diceritakan kepada orang lain tanpa yang diceritakan itu tahu. Itu namanya gunjing, ghibah, ngerasani. Nah tapi kalau ternyata yang diceritakan itu tidak punya keburukan, namanya apa itu? Fitnah. Namanya fitnah. Makanya jangan mengelak, aku enggak ngerasani kok, memang orangnya seperti itu. Ya, yang namanya ngerasani itu ya memang orangnya seperti itu. Paham enggak? Ada atau yang kadang komentar gitu, saya enggak ngerasani kok, memang kenyataannya orangnya seperti itu. Nah yang ngerasani itu ya begitu itu.
Itu namanya ngerasani, namanya gunjing. Kalau enggak seperti itu namanya fitnah. Begitu ada saudara muslim kamu gunjing, Masya Allah, ancaman langit ngeri. Dosamu lebih besar daripada orang yang zina. Lah saya ngajine gak tutup terus ngomong, kalau begitu zina saja sekalian, Bib. Nanggung ngerasani. Ngawurmu tuh ya. Orang zina itu dosanya besarnya luar biasa. Dan kalau dalam negara yang sudah menerapkan syariat Islam setelah melalui proses macam-macam, maka hukumannya ada dua jenis. Satu bagi yang sudah menikah, satu yang belum menikah. Yang sudah menikah harus menjalani hukuman mati dengan cara dirajam. Ingat loh ya, ini di negara yang telah menerapkan hukum Islam. Dan ada sidangnya, gak ujuk-ujuk kamu pergi ke tempat lihat orang, dengar ada orang zina terus bawa rajam, ngawur kamu. Ini melanggar syariat Islam, itu tidak menjalankan syariat Islam. Syariat Islam itu harus ada saksi, harus ada bukti, proses hukum berjalan, berlaku dan seterusnya. Dan seterusnya hakim memutuskan, ditentukan tanggal dan lain sebagainya, enggak ujuk-ujuk. Ya tidak serta-merta, makanya kalau belajar yang tuntas, dengar ada hadits yang menjelaskan kalau orang mencuri itu dipotong tangan, Masya Allah di kampungnya ada maling diketok tangani. Ngawur kamu, gak boleh dalam Islam seperti itu. Dalam Islam itu semua diputuskan di pengadilan, bukan di jalanan. Ya di pengadilan, bukan di jalanan. Diputuskan fulan bersalah, yang hukum siapa? Yang boleh hukum hanya petugas pengadilan, gak boleh sembarang orang. Yang punya kuasa di negara, yang punya hukum, yang punya pengadilan, itu yang akan menghukum. Siapa yang merintahkan? Atas perintah pengadilan. Dan tidak sembarangan pencuri dikatakan boleh dipotong tangannya dalam hukum Islam. Syaratnya itu banyak. Nomor satu dilihat dulu, yang punya rumah itu yang kemalingan barangnya ditaruh di mana. Kalau barangnya ditaruh di halaman yang bisa dilihat orang banyak, maka pasalnya gugur. Malingnya gak patek salah. Paham ya? Malingnya bersalah tapi kesalahannya tidak terlampau berat. Kenapa? Diiming-iming kok. Makanya kalau istrimu dicuri orang itu ya jangan, ya orangnya ya salah gitu ya. Orangnya ya salah, tapi mungkin kitanya juga salah. Lo gak dikudungi, gak dijaga, dibiarkan keliling-keliling tanpa ditemani, ngalor ngidul lunga dewe. Ada ndak yang begitu? Banyak kaum pria gak tersinggung ibu-ibu. Nah, terus istrinya dicuri orang, ya mencuri ya tetap dosa, jelek gitu ya. Tapi kan tidak terlampau kesalahannya, ya tidak terlampau. Kenapa begitu? Karena memang dia tidak menjaga dirinya. Sampai di sini jelas? Kok ngalor ngidul tekan kono bahas apa ki mau? Syahadat. Mengucapkan dua kalimat syahadat. Begitu orang mengucapkan dua kalimat syahadat itu mahal. Tidak bisa kekal di neraka. Keren. Jadi hukuman masuk neraka itu tidak akan kekal buat orang yang udah mengucapkan dua kalimat syahadat. Dan kalau ada orang udah mengucapkan dua kalimat syahadat masuk neraka, wah kebangetan wih. Maksudnya kebangetan bagaimana? Ini rahasia dibongkar kan repot nanti ya. Karena kalau udah orang mengucapkan dua kalimat syahadat, punya miftahul jannah, punya kuncinya surga. Kalau dia menjalankan sholat, menjalankan puasa, menjalankan zakat, menjalankan haji, bagi yang mampu, selesai, surga. Enak tuh. Loh Beb kalau dia punya dosa, ya istighfar. Dosanya akeh, ya tobat. Kakean Beb, nah, Tuhannya Allah kok, bukan kamu. Nah, kalau Tuhannya kamu ya repot. Tuhannya saya repot. Tuhannya Allah nggak ada yang repot. Allah maha mengampuni segala bentuk dosa. Yang penting betul-betul minta ampun. Yang penting betul-betul minta maaf. Sungguh-sungguh minta ampun. Sungguh-sungguh minta maaf. Allah Ghafurur Rahim. Diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan kamu mengatakan, seketoknya era mungkin. Kelihatannya tidak mungkin, Bib. Kenapa? Wah, kejahatannya setingkat tinggi, pasal berlapis, nganti gak ketokan.
saking kuandeli lapisannya itu. Gak mungkin itu, dosanya kakean. Lah kenapa? Ya dia sudah bunuh ibunya, bantai ayahnya, kemudian dia bunuh kakeknya, terus dia bunuh tetangganya, dia udah bunuh 1000 orang. Mosok ya tobatnya apa untuk diterima. Kok penak men tobat swarga. Nah, ini loh. Kalimat begini tuh bahaya. Namanya orang di masa lupa, di masa lalai, di masa dia itu enggak inget ya. Namanya juga lupa lalai enggak ingat. Memang perbuatannya buruk, tapi Allah selalu ngasih kesempatan selama nyawa belum sampai di tenggorokan. Kalau mau bertobat sambut, bertobatlah, minta ampun sama Allah. Lah gandeng dosamu akeh, ya tobatnya tenanan. Kalau dulu kamu banyak bunuh orang, sekarang kamu banyak menjaga agar orang tidak terbunuh. Caranya gimana, Beb? Ya kamu jaga di perapatan itu yang mau nyebrang ya wanonogen ketabrak. Lihat ada ibu-ibu tua nih takut ketabrak dibantu. Niatnya jaga nyawa, ben ibu gak ketabrak, ben dawa umur. Banyak orang yang sakit, kamu punya duit banyak, ini yang sakit-sakit ini, kalau nggak dibiayai bisa mati. Hidupkan dia, dengan apa? Obati. Walaupun yang bisa menghidupkan hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Sejenis nyawa dengannya nyawa. Dulu saya suka itu Beb, nipu orang. Ya orang yang kamu tipu hubungi semua, balik no. Orangnya udah mati semua, ahli warisnya ada. Namanya sungguh-sungguh. Saya nggak punya duit Beb, ya ngaku wae bloko. Nah, nanti saya dimarahi, ya nggak apa-apa daripada kena neraka. Gampang toh susah. Kalau buat yang sungguh-sungguh mudah. Sungguh-sungguh mudah, tapi tidak semuanya harus begitu. Tidak semuanya harus begitu. Memang ada nanti di bab tobat sendiri. Baca kitab Ihya Ulumuddin, panjang dan lebar. Intinya orang yang punya 2 kalimat syahadat mahal. Dikatakan oleh para ulama, seandainya hatinya manusia yang udah punya kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah SAW, hatinya ini dibuka. Matahari yang bersinar di siang hari itu akan menjadi gelap gulita, kalah padang dengan cahaya itu. Maksudnya sinar mataharinya enggak ngaruh. Contoh, malam ada rembulan, betul? Terang atau enggak terang tuh rembulan di kala purnama? Terang ya. Tapi rembulannya kalau siang hari ngaruh enggak? Enggak ngaruh. Kalah sama siapa? Kalah sama matahari. Dikatakan sinarnya matahari yang terang itu sama hatinya seseorang yang ada 2 kalimat syahadat dan orang itu ahli maksiat. Masih bersinarnya itu lebih kuat orang yang punya 2 kalimat syahadat. Di sini ada pesan khusus, jangan pernah ngelek-ngelek wong Islam. Paham? Walaupun kita ini kadang ya elek. Perangnya kita kadang buruk, jangan dijelek-jelekan, jangan dihina, jangan kamu gunjing, jangan kamu sakiti, jangan. Tugasmu apa? Nasihati. Ngapain lagi? Mintakan ampun. Ngapain lagi? Mendoakan. Beb, tapi kan orangnya harus dibenarkan. Iya, dan niki ono corone. Gak asal-asalan. Contoh, saya mau nanya sama yang punya motor di sini. Sebab yang punya motor angkat tangan. Aku yang duwe, angkat tangan. Yang punya motor, Ustaz Iis? Oh iya angkat tangan tuh. Edwin belum punya motor kan? Punya. Ini yang punya motor. Banmu gembos, bocor alus. Perlu enggak ditambal? Perlu. Ternyata bannya bukan ban cubles. Bukan ban cubles. Bannya itu mesti pakai ban dalam. Maka harus dibuka. Lah gandeng enggak punya ilmunya buka ban dalam. Kamu ambil geraji, ban luarnya mbok geraji. Ditanya sama orang-orang, kenapa ban luarnya digeraji? Arep nambal ban. Loh kenapa digeraji? Ban dalamnya bocor. Saya mau nanya, orang-orang itu kira-kira ngomong kamu ngapain? Betul kan? Orang ngono corone, tambalen bane, tokno bane, tapi bane aja mbok rusak. Jelas semuanya? Berarti penting enggak ini belajar cara menyampaikan ini? Penting, sangat penting. Nah makanya terhadap orang yang udah punya 2 kalimat syahadat, ojo mbok taati. Pertanyaan saya, tolong dijawab dengan jujur. Ini pertanyaan rodo angel. Ya pertanyaan rodo angel.
Kamu lebih cinta mana? Hati-hati lo bab hati lo ya. Ada orang meseman, tapi hatinya enggak ada syahadat. Sama ada orang enggak meseman, tapi hatinya ada syahadat. Cinta mana? Loh. Ini mesti jawab. Tapi ya enggak meseman obi. Pripun, dia meseman kok. Saya enggak ngomong tidak mencintai lo ya. Lebih cinta mana gitu loh. Maka kita harus punya cara menempatkan. Dia lebih saya cintai karena punya 2 kalimat syahadat. Kekurangannya kurang meseman, ayo tak dandani. Dia saya sukai karena meseman, tapi belum punya syahadat. Lah kekurangannya besar mana ini? Kekurangannya besar mana? Di situ nanti kamu bisa prioritas mana yang harus lebih saya dahulukan untuk dicintai. Walaupun yang lain juga dihormati. Paham ya? Nah ini nilai 2 kalimat syahadat. Makanya jangan pernah ngelek-ngelek dulur muslim. Dulur yang lain aja enggak boleh dielek-elek. Betul ya? Siapapun orang yang enggak boleh dijelek-jelekan. Siapapun orang yang enggak boleh dihina. Siapapun orang yang enggak boleh direndah-rendahkan. Apalagi saudara Muslim. Sampai di sini jelas? Alhamdulillah. Ini saya belum ceramah loh. Belum. Baru apa tadi ini? Mengucapkan 2 kalimat syahadat. Kemudian sholat. Mendirikan sholat. Ini gampang tapi angel. Bu, Ibu, boleh nanya? Mana yang lebih gampang? Sholat subuh 2 rakaat atau nonton sinetron 2 jam? Jawabannya ya mudah ya, ternyata tersenyum berarti jawabannya mudah. Mana yang lebih mudah? Lebih gampang lagi nih pertanyaannya. Ibu-ibu tolong dijawab ya Bu. Soalnya ini anginnya semilir enak ini buat tidur ini. Enak. Saya mau nanya sama ibu-ibu, simple saja insya Allah. Pertanyaan mudahnya luar biasa. Mana yang lebih menyenangkan? Boncengan dengan suami atau sholat berjamaah dengan suami? Kenapa saya nanya begini? Karena tidak sedikit orang itu kalau mau pergi minta diantarkan suaminya, minta dikancani suaminya, betul. Tapi kalau sholat tidak minta nggak minta dikancani. Makan, ayo kita makan di restoran berdua. Makan berdua, bagus. Saya nggak ngomong nggak bagus. Giliran sholat tosi. Sing lanang ya ngono, sing wedok ya ngono. Betul ibu-ibu? Loh tuh, mayoritas suara. Ya mayoritas suara. Ulama dulu, kalau mau cari sholat jamaah, masuk masjid, kok masjidnya sudah Allahu Akbar takbiratul ihram, maka cari masjid lain yang belum takbiratul ihram, karena enggak mau ketinggalan takbiratul ihram. Saking pengennya sholat berjamaah, itu namanya mendirikan sholat. Perintahnya itu bukan asal sholat, dekno sholat. Mendirikan sholat itu dengan berjamaah. Nah makanya sekarang banyak orang mumet, ruwet, urusan macem-macem. Nanti cek, mesti sholatnya gak beres. Mesti sholatnya gak beres. Karena orang yang sholatnya itu beres, insya Allah urusannya beres dengan sendirinya. Saya gak ngomong gak punya masalah ya, punya masalah. Tapi masalahnya akan beres dengan sendirinya. Berjamaah. Saya masih ingat ada suami istri mau cerai. Terus minta saran pada atasannya. Sama atasannya, ya udah kalian sholat berjamaah dulu seminggu. Nanti kalau masih sama ya lanjutkan terserah. Setelah seminggu atasannya nanya, gimana? Enggak jadi. Loh kenapa enggak jadi? Nah, habis jamaah jadi rukun. Kenapa kok bisa begitu? Iya jelas. Biasanya sholat sendiri-sendiri, sekarang sholatnya berjamaah. Suaminya ngomong, waladdallin. Ini istrinya masih marah loh, pengen ngejak cerai loh. Masuk ngomong, mohamin.
Mau. Aku gak mau amin sama kamu. Bisa begitu? Gak bisa, mau tidak mau. Amin, sehari, Masya Allah, 17 kali itu ya. 17 kali yang waktu jahar, amin gitu kan, amin. Habis sholat, suaminya ndongo. Rabbana hablana min azwajina. Bojone ngomong, bojo liyane we. Masa gitu? Gak mungkin. Amin. Akhirnya apa? Suaminya ngelongno tangan. Wah. Istrinya, gak mungkin. Pasti ya. Masya Allah. Hasilnya apa? Seminggu. Wow. Saya dan beliau, kami berdua tidak mau berpisah selama-lamanya. Masya Allah. Modalnya apa? Sholat jamaah. Bu, jadi kalau jamaah itu ditegakkan di rumah, subuh perang, zuhur wawuh. Duha perang, zuhur akan damai. Kenapa? Takbir meneh bareng. Allahu Akbar. Takbir dewi. Tak mungkin. Komitmen pokoknya sholat berjamaah. Kalau bisa begitu asik enggak itu? Wah asik. Doa bareng. Apalagi kalau ditingkatkan. Bukan cuman sholatnya berjamaah, ngajinya berjamaah. Walaupun mungkin rodok merengut sidik. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Terakhir ujungnya kan amin, rodok merengut. Suaminya baca, istrinya mungkin rodok begini. Tapi ada kebersamaan itu. Didirikan betul sholat. Habis sholat dikiri bareng, habis sholat doa satu-satu mengaminkan. Kalau sholat diberdirikan benar nih di rumah, Islam ngadek itu setiap rumah, Masya Allah. Apalagi di masjid. Wah romantis betul. Dari mana Mbak? Kok kelihatan so romantik? Iya, kencan ke masjid. Masya Allah. Ternyata masjidnya punya kafe. Iya itu di Jakarta itu di Masjid Raya Bintaro Jaya di Tangerang ya, Masjid Raya Bintaro Jaya itu masjidnya punya tempat kopi. Dikelola oleh masjid. Hasilnya untuk masjid dan menarik ya kalau belum berubah menurut informasi yang saya dapat. Itu minum kopinya di situ bayar sak karepe. Ini kalau saya praktekkan di sini gak bayar itu. Kalau di Jakarta gitu masjidnya langsung kasnya naik ya, kasnya naik. Karena yang bayar itu mau jaluk susu. Nih niat sedekah sekalian sama masjid. Jadi ke masjid itu ngopi, rampung dari masjid ngopi. Masya Allah, kencan di masjid suami istri. Berangkat ke masjid bareng, wah romantik. Menyenangkan luar biasa. Nah sekarang enggak, ke taman bareng, ke mall bareng, ke neraka mau ke surga bareng. Lah kalau ke surga bareng kan ya pengajian bareng, sholat bareng, ngaji bareng, zikir bareng. Lah ini zikir aja, zikir dewe. Kamu zikir duluan, aku lagi sibuk jawab WhatsApp. Masya Allah. Yang model begini juga ada. Ya lanange ya ngono, wedoke ya ngono. Ada Bu, enggak banyak, tapi ada. Betul Ibu-ibu? Ngaku. Kata para ulama, al-i'tiraf maqamun azim. Orang bisa ngaku tuh pangkatnya tinggi di sisi Allah Ta'ala. Karena berawal dari pengakuan dicapai semua derajat yang tinggi. Ngaku sih. Rabbana dholamna anfusana. Nabi Adam alaihissalam ngaku, ya Allah aku mendolimi diriku sendiri. Ya Hayyu ya Qayyum la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Rabbi inni dholamtu nafsi dhulman katsiran wa la yaghfiru dzunuba illa anta faghfir li maghfiratan min indik warhamni innaka antal ghafurur rahim. Doanya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu yang diabadikan oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau kita ini mau betul-betul urusannya beres, masalahnya beres, simple. Syahadat udah pasti. Setelah itu apa? Sholatnya ditegakkan. Ada yang nanya sama saya, Beb, tapi saya itu belajar sholat susah. Gak ono belajar sholat susah, gampang. Yang ada itu mungkin yang ngajari kamu yang buat susah. Wong kamu senam tuh, saya tuh kadang pas lewat di satu taman gitu ya. Lihat orang senam itu saya bingung, ngapalake ini piye ya? Si kiling ini maju mundur, si rai ngono kok iso ya? Betul.
Wangel. Lah kalau sholat kan simple. Allahu Akbar ngadeg. Allahu Akbar ruku. Sami Allahu liman hamidah ngadeg meneh. Allahu Akbar sujud. Allahu Akbar duduk. Allahu Akbar sujud. Ya, terakhirnya juga atahiyat Yosu. Maksud atahiyat sujud ngawur ya. Atahiyat tinggal duduk kemudian salam. Bacaannya susah, Bib. Zaman no nggak ada yang susah. Print repot, Bib. Handphone, sholat nggak handphone sih. Sholat pakai handphone dulu, susah pakai headset. Taruh, tirukan ini dulu, belajar kok. Namanya juga belajar. Lah Bib, tapi kan gerakannya nggak hafal, mangkat masjid. Ojo khawatir, sing sebelahmu ya gak paham, gitu loh. Dulu saya ditanya sama orang, Bib saya kalau belajar di masjid kan nanti saya paling bodoh sendiri. Mas, sing tunggalmu akeh. Jangan khawatir, anggap saja sak masjid bodoh kabeh. Cara belajar kan begitu ya. Kalau kita katakan yang di masjid itu pintar semua, kamu yang bodoh mesti minder kan gitu kan. Itu Habibnya ini, saya ini imamnya bodoh. Ya, Ustadz Is makmumnya ya bodoh. Lah kamu belum pinter. Dah bodoh, nanti lirik-lirikan. Allahu Akbar, noleh sih dengan. Oh ya Allah Akbar, niru. Telat no didik. Allahu Akbar, noleh didik gak apa-apa ngelirik-lirik. Iya, oh rukuk ngono ya Allahu Akbar. Gitu. Itu namanya belajar. Nanti kalau udah bisa kan tidak akan seperti itu bertahap. Niat mendirikan sholat. Kalau niat mendirikan sholat itu udah kokoh dalam satu rumah. Suaminya niat mendirikan sholat. Istrinya niat mendirikan sholat. Anaknya niat mendirikan sholat. Ya, orang tuanya niat mendirikan sholat. Pembantunya niat mendirikan sholat. Beres urusan. Nah yang saya itu bingung. Niat mendirikan sholat. Lah di rumah saja musola enggak punya. Ini saya dideke sholat apa restoran. Maksudnya gimana Habib? Lawang di rumah itu dapur ada. Tempat sholat kok enggak ada khusus dulu. Berarti kan niatnya mendirikan tempat makan. Halo, orangnya hadir. Maaf ya Bu. Itu yang namanya pakaian jenisnya macam-macam ada. Sejadah ya siji kuwi. Enggak niat betul. Makanya kita niat mendirikan sholat itu ya lengkap. Rumah kita dicek, ada enggak ya tempat khusus buat sholat? Walaupun seukuran sejadah itu niatan, ini tempat khusus buat sholat. Niat mendirikan sholat. Bahkan kamu pasang niat yang gede. Yai, Ustadz, Guru, Habib, rumah saya itu kalau buat sholat berjamaah sek-sekan. Saya insya Allah mau beli rumah 1000 meter, itu musolahnya 400 meter. Masya Allah, keren itu ya. Mantap ya. Yang seperti itu kan luar biasa. Ini enggak, saya mau beli tanah 1000 meter, nanti kolam renamnya itu sekian meter, lapangan ini sekian meter, parkir sekian meter, musola sak kotak. Musolanya sak kotak. Naudzubillah min dzalik. Jangan sampai seperti itu. Kita jadi orang yang mendirikan sholat. Kalau kita niat betul mendirikan sholat, nanti akan diberi Allah Ta'ala kemudahan dalam segala hal. Ini jenengan mandang saya ini karena praktek ilmu yang pertama tadi tentang kalau belajar mandang gurunya atau rodok tersindir? Yang mana ini? Dua-duanya ya. Ya, kita harus mendirikan sholat. Makanya bangunan terbesar di Majelis Ar-Raudhah ini bangunannya asrama atau musola? Musola. Asramanya kan dipecah-pecah jadi berapa ya? Tapi bangunan yang jadi satu utuh paling gede yaitu musola. 3 lantai gede dewi itu. Ya, 3 lantai besar sendiri. Kenapa? Karena ya ini niat mendirikan sholat. Niat ngajak orang sholat. Ikhwani rahimakumullah. Saya mau kasih satu cerita boleh enggak? Warga Solo zaman dulu yang pernah saya dengar ceritanya itu ada tukang cat. Tukang cat. Nah dulu tuh ngecat tuh ada yang pakai cat, ada yang pakai gamping. Kalau pakai gamping namanya ngelabur ya. Kalau pakai cat namanya ngecat, kalau pakai gamping namanya ngelabur. Dulu istilah dulu ya. Ngelabur dulu. Nah ini dapat proyek ngelabur. Yang ngelabur. Pakai gamping karena dana terbatas. Nah itu dengar azan zuhur. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini lagi ngelabur pakai kuasnya. Di atas. Ya namanya juga tempatnya tinggi. Itu kuas itu langsung dilepaskan dari tangan. Jadi misal kuasnya ini ya, lagi nguas begini langsung diculno.
Dengar azan diculno dengan kalimat azan. Langsung turun. Ditinggalkan semua kerjaannya, kemudian ganti, bersih, dibersihkan semuanya, langsung siap menunggu sholat berjamaah. Siap menunggu sholat berjamaah. Ikhwani rahimakumullah. Kalau kita sekarang kan gak begitu, kita loh ya, jangan lihat orang lain, aku, awake dewi. Gak begitu. Takzimnya kepada panggilan sholat tidak seperti takzimnya kepada panggilan bos. Masya Allah. Bos nyeluk, malaikat kalah. Ini kalau tidak segera dijawab, bahaya ini bos. Betul kan? Padahal kalau ada panggilan azan, kita kan minimal harus jawab azannya dulu. Betul, betul. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jawab dulu panggilan azan. Ini enggak. Nonton TV ini digedek. Azannya beribeni, gede TV ini. Masya Allah. Filmnya lagi tegang, sinetronnya lagi oke. Ya dramanya lagi cakep, percakapannya keren. Azan banter-banter gak krungu, gede Anaknya ngomong, Pak azan Pak, krungu. Tambah anaknya disentor, disemprot gitu ya. Anaknya disemprot. Ini semua karena kita jangan nyalahkan orang, jangan lihat orang ya. Saya ngomong begini ini ngasih percontohan untuk diri saya sendiri. Kita ini kok enggak takzim tuh sama azan. Lah yang manggil siapa? Kita dipanggil untuk menghadap siapa? Dipanggil untuk menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang manggil mewakili Allah. Muadzin itu wakilnya Allah. Makanya derajat tertinggi nanti di padang mahsyar itu muadzin. Sampai-sampai kalau di dunia fikih itu debat antara imam sama muadzin, eyel-eyelan, imam sama muadzin. Imamnya ngomong, nanti itu yang paling tinggi pangkatnya saya karena saya imam. Muadzin yang jawab, oh gak iso. Kamu jadi imam kalau orang gak tak undang ya sholat dewe. Katanya muadzin. Jadi yang di belakang kamu itu yang undang siapa? Saya yang undang. Jadi walaupun kamu yang imami, kamu itu dapatnya makmum dari saya. Jadi ganjaranmu sama makmum aku sengepek. Masya Allah, ini muadzinnya kadang rodok ya. Rodok sok juga ya. Imamnya ngamuk, gak bisa. Walaupun 1000 orang datang dengan panggilanmu, kata imami piye? Gak iso sholat. Sholatnya sendiri. Jadi ya tetap imam yang pahalanya paling besar. Nah nanti ternyata yang paling besar mana buktikan di padang mahsyar. Nanti kalau jenengan punya kenalan muadzin, ya punya kenalan imam, nanti kalau di mahsyar jenengan takok, ndi sing luwih duit? Yang lebih tinggi makomnya yang mana? Nanti saja. Sekarang nggak usah diperdebatkan. Tapi itu kan bagus, eyel-eyelan jadi wong apik. Jadi berebut untuk jadi orang yang hebat di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwani rahimakumullah. Monggo diunjuk. Kopinya enak enggak? Enak, udah habis. Iya. Pedesnya terasa enggak? Ini mau dibuat yang model begini terus karena banyak yang suka. Bisa melek katanya. Kebetulan saya enggak dapat yang itu di sini. Tadi dikasih Mas Edwin tapi udah dingin. Dapatnya kopi yang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Boleh saya minum? Ojo mbok delokno pas mimik gini ya. Enggak enak aku. Alhamdulillah. 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 Sholat 5 waktu itu nilainya nggak bisa dikalahkan dengan ibadah apapun. Jadi kita harus punya skala prioritas. Mau kamu ahli zikir, mau kamu ahli apapun, sholat 5 waktu itu ibadah yang pahalanya luar biasa. Dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW dalam berbagai hadis tentang keutamaan sholat berjamaah. Di antaranya disebutkan gimana? Bil makna ya, ini bukan hadisnya tapi udah terjemahan bebasnya. Nanti dicek lafaz hadisnya. Gimana menurut kalian kalau ada sungai di depan rumah kalian? Depan rumah ada sungai yang jernih gitu ya, sungai yang jernih. Bukan kolam renang, kalau kolam renang itu kan nanti airnya bisa keruh ya. Sungai yang jernih itu akan seger terus karena airnya mengalir. Sungai yang jernih, bersih.
Terus kalian satu hari mandi 5 kali jegur di sungai itu. Kira-kira masih ada kotoran yang tersisa enggak? Enggak ada. Habis kotor bersih lagi, habis kotor bersih lagi. Betul, betul? Begitulah orang yang sholat 5 waktu berjamaah. Makanya dikatakan as-sholah yang satu ke sholat yang lain menghapuskan dosa di antara 2 sholat selama tidak melakukan dosa besar. Jadi dosa-dosa kecil itu dengan sendirinya gugur. Kalau nggak sengaja kok matanya jelalatan, nggak sengaja. Ya nggak sengaja. Itu termasuk dosa kecil. Banyak kan dosa kecil nggak sengaja. Namanya juga kan tadi nggak sengaja, sekarang ngawur gitu ya. Kalau sekarang istighfar, tadi nggak sengaja, sekarang minta ampun. Nah dosa itu akan terhapus dengan sholat berjamaah, berjamaah. Makanya orang-orang dulu kalau ngasih nasihat sama orang yang kelihatan banyak nggak sengajanya, dah kamu jaga 5 waktu berjamaah. Jaga 5 waktu berjamaah. Karena kalau 5 waktu berjamaah insya Allah akan gugur dengan sendirinya. Ya gugur dengan sendirinya. Ikhwani rahimakumullah, dan banyak hadis tentang keutamaan sholat berjamaah menghapuskan dosa. Nanti kalau saya jabarkan di khalayak ramai seperti ini, takutnya yang dengar yang rodok-rodok dulu ya. Akhirnya kemudian dijadikan dalil lah, gak apa-apa, kok sholat entek dosane, itu kan repot itu ya. Repot, naudzubillah min dzalik. Sampai di sini jelas? Alhamdulillah udah 1 jam saya berbicara. 1 jam bener. Jamnya sudah habis. Ditambah atau cukup? Nah sebelum ditambah saya mau nyari dulu salah satu tamu saya. Ya semuanya kan tamu ya, semuanya tamu. Tapi ada satu yang mau saya apresiasi. Mas Thomas dari Bandung yang mana? Monggo silahkan ke depan. Nah, ini Mas Thomas ini WA saya alhamdulillah kebaca. Saya juga enggak kenal beliau. Silahkan di samping saya sini. Saya juga belum kenal beliau. Malam ini saya mau ngajak kenalan. Kenalan. Mas Thomas ini dari Bandung ke sini, kasih mic-nya. Ya. Dari Bandung ke sini sama siapa? Sama istri, Beb. Sama istri. Ini loh, romantis. Cie. Kata anak muda apa? Cie. Ke sini dari Bandung sama istri. Sebentar. Jenengan akan tertegun. Saya aja juga tertegun. Waktu dilapori saya rodok apa yo tenan gitu ya. Dari Bandung ke sini naik motor. Makanya you yang dari Sragen ojo gaya. Boyolali lewat. Boyolali Solo, Beb saya dari Boyolali, cedak. Beb saya dari Tawangmangu, dekat. Saya dari Jogja, dekat. Dari mana Mas Thomas? Dari Bandung, Beb. Yang keras dikit Mas Thomas. Dari Bandung. Bandung asli atau Bandungan? Loh saya harus konfirmasi, betul kan ya? Jangan sampai salah informasi. Bandung yang mana ini? Dari Cimahi, Bandung, Bu. Oh Cimahi, Bandung, Jawa Barat ya? Betul, Beb. Naik apa tadi? Naik motor, Beb. Naik motor. Nah, tapi saya mau cek, ini jauh-jauh kalau motornya kurang bagus kan kasihan. Motornya apa? Matic, Beb. Naik Matic, apa itu? CBR, apa motor Vario, apa Yamaha? Naik NMAX, Beb. NMAX, enggak apa-apa, enggak dibayar sama Yamaha enggak apa-apa. Oh ini YouTube-nya sendiri gitu kan ya. Dan saya enggak pasang iklan. Yamaha NMAX dari Bandung sampai Solo boncengan, berapa jam? Santai sih sekitar 10 sampai 12 jam. 10 sampai 12 jam tuh santai loh. 10 sampai 12 jam. Saya mau nanya, jenengan diundang naik motor ke Cimahi sebagai kunjungan balasan siap? Mikir. Ojo gaya siap, mikir. Mikir atau enggak mikir? Mikir. Nanya, ini manten baru atau manten lama? Baru 15 tahun, Beb. Masya Allah. Nikah 15 tahun loh. Kalau manten baru kan saya rada, oh ya pantas bulan madu kan gitu ya. Manten baru kan mungkin masih semangat-semangatnya, rangkulan bareng, goncengan gitu kan ya. Manten anyar, manten lawas. 15 tahun kan termasuk lawas, Masya Allah.
Boleh, ngobrol-ngobrol boleh ya? Tidak apa-apa, pengajian udah lewat, udah jamnya kok. Dan ini masih satu tema, tadi kan judulnya tegakkan sholat dengan berjamaah bersama, ya kan ya? Ke masjid bersama, ke majelis bersama. Ini ke majelis bersama, 15 tahun pernikahan insya Allah awet selama-lamanya, amin. Amin. Dan insya Allah dikaruniai anak keturunan yang soleh dan solihah. Amin. Semuanya yang aminkan juga dapat sama. Bahagia dunia akhirah. Amin. Akhirah rezeki berlimpah ruah. Amin. Datang dari segala arah. Amin. Tanpa susah payah. Amin. Masuk jannah nggak pakai hitung-hitungan. Amin. Kumpul dengan kanjeng Nabi Muhammad SAW. Amin. Amin. Allahumma amin. Kabul. Ada yang protes. Yang belum menikah kok nggak didoakan, Bib? Yo. Yang belum menikah segera nikah, amin. Amin. Ya, dapat jodoh yang soleh dan solihah. Amin. Kelanjutan doanya idem, amin. Amin. Kelanjutan doa idem ini saya belajar dari anak saya Nur Aliyah. Anak saya Aliyah itu, saya lihat kalau habis sholat doanya cepet banget itu. Amin. Akhirnya saya curiga, kamu baca doa apa? Ya Allah, doanya Aliyah hari ini sama dengan yang kemarin, tolong dikabulkan. Anaknya Ustadz ya, Bapak Ustadz anaknya kok ngini pinter ya. Ya Allah doanya Aliyah yang kemarin ya tolong dikabulkan, hari ini Aliyah doa sama seperti yang kemarin, amin. Ini mencontek Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu ta'ala yang diajari Nabi Muhammad SAW untuk doa dengan model begitu. Ya Allah aku minta semua kebaikan yang diminta oleh Nabi Muhammad SAW. Dan aku berlindung dari semua keburukan yang Nabi SAW berlindung darinya. Itu Nabi ngajari istrinya doa begitu. Saya kasih nama doa pamungkas tuh. Enak ya, doanya singkat. Doanya Nabi ngajari istrinya begitu. Enggak muter-muter, santai. Semua kebaikan yang diminta Nabi, minta. Semua keburukan yang Nabi berlindung, juga minta berlindung. Itu ajaran Nabi untuk istrinya. Maka ketika saya lihat anak saya, saya manduk-manduk. Ya pantes, ya niru simbahi ini. Cari jalan ya apa doa yang praktis tapi dari hati ya, dari hati. Lanjut ke Mas Thomas lagi. Tadi ada yang mau syahadat, jadi apa enggak itu? Coba Mas Suroto ditanya. Oke insya Allah, berarti hari berikutnya insya Allah. Mas Thomas saya mau nanya Mas Thomas. Pertanyaan sederhana. Kenapa jauh-jauh dari Bandung Cimahi ke Solo? Karena yang lebih jauh belum ada. Yang lebih jauh belum ada. Ya, Masya Allah. Pertanyaan berikutnya. Kenal saya dari mana? Dari YouTube dan kebetulan saya sama istri jemaahnya Buya Yahya juga, Bib. Masya Allah. Setiap ke Bandung ke rumah Ade itu ada pengajian seminggu sekali dari Umi Buya Yahya. Masya Allah. Istri ikut. Kalau saya kan yang di prianya, Bu. Coba yang paling dirasakan setelah jalan berapa 12 jam ya? 12 jam sampai di majelis ini yang paling menarik menurut antum apa? Yang paling menarik ya segalanya mungkin terlepas dari qadarullah ya, Beb ya. Nah, pertama saya jadwal nggak hafal jam berapa, terus harinya juga nggak hafal jam berapa. Saya niatkan tholabul ilmi ketemu Habib, ya perbanyak sholawat supaya terkabul. Alhamdulillah bisa berkumpul di sini dengan Habib dan saudara-saudara di Solo semua. Masya Allah. Karena saya nggak kenal beliau ya, jadi nggak ada namanya. WA masuk ini kan banyak ya, WA masuk kan banyak. Ya saya kan scroll satu gitu. Ada yang sempat kebaca, ada yang belum sempat kebaca. Jadi seandainya belum sempat kebaca kan saya nggak tahu nih ada tamu dari Bandung jauh-jauh. Tapi ternyata tadi siang itu kebaca itu ya. Udah sampai pagi ya. Menjelang Jumatan tadi ya. Betul. Nah, kebaca. Kemudian nunjukkan lokasinya sudah di mana dan seterusnya. Sama istrinya berangkat jauh-jauh cari ilmu. Ini pelajaran buat saya, buat antum semua. Kita kalau niat cari ilmu tuh ya jangan nanggung-nanggung gitu. Ya jangan nanggung-nanggung. Kalau mesti harus 12 jam nyamperinnya ya 12 jam dilakoni. Dan sungguh harus
harus iri, ya harus iri kepada yang model begini. Kenapa? Suami istri sama-sama haus ilmu. Loh kadang-kadang tuh suaminya haus duit, istrinya haus ilmu. Betul ibu-ibu? Kok ibu jawabnya enggak tegas kenapa nih? Kadang-kadang itu suaminya haus ilmu, istrinya haus yang lain. Betul ibu-ibu? Nah, ini lebih keras nih. Kalau kompak bareng ini mahal, ya, itu nilainya mahal. Makanya kita ciptakan di rumah kita, yuk kita ciptakan di rumah kita, menegakkan sholat, membiasakan berjamaah. Biasakan berjamaah. Sebisanya dengan siapa? Kalau suaminya lagi tugas, karena enggak semua orang suaminya ada di rumah, ada yang suaminya tugas. Mau jamaah sama siapa? Anaknya, sama anak, sehingga anak enggak sholat sendiri. Anak enggak sholat sendiri, harus berjamaah. Anaknya enggak bisa pembantu rumah tangga, enggak bisa ajak anaknya pergi. Iya, kemana? Ke musola terdekat. Yuk, minta izin suaminya ya. Ke musola terdekat, mau sholat berjamaah. Karena kalau jamaah ini ditegakkan, as-sholah imaduddin, sholat itu tiangnya agama. Jadi kalau ini tegak ini tiang ini, agama kita di rumah kita ini tegak, urusan beres, gak mungkin gak beres. Makanya begitu ada urusan yang gak beres, cek sholat kita ini tegak atau gak tegak. Nah, termasuk di makna mendirikan sholat adalah khusyuk. Khusyuk. Orang yang khusyuk itu hatinya lembut. Orang yang kalau sholat tuh nanti hatinya akan semakin lembut. Maka kalau sholat kita membuat kita enggak semakin lembut, tanda tanya ini. Sholat kita membuat kita semakin enggak bisa santun, tanda tanya ini. Berarti ada yang salah dalam sholat kita. Perbaiki betul. Yang terakhir ikhwani rahimakumullah, karena kalau diterus-teruskan nanti akhirnya sampai jam 10. Ya, malam ini menjelang kemerdekaan ya. Menjelang kemerdekaan, Jumat depan kajian seperti biasa. Saya mau mengajak teman-teman, insya Allah saya akan buat meme. Ya, saya akan buat meme bendera merah putih, ada nanti kalimat-kalimatnya, akan buat yang banyak, yang banyak dengan tulisan yang insya Allah santun, menyenangkan, ya, menenteramkan. Kita akan buat yang banyak, akan saya share di medsos. Nanti jadikan itu meme-mememu. Ya, banggalah punya Indonesia. Banggalah punya merah putih. Tunjukkan tuh hari kemerdekaan. Itu rasa syukur. Orang syukur itu ya ditunjukkan. Jangan ngomong, wis merdeka alhamdulillah. Enggak begitu. Betul alhamdulillah, tapi tunjukkan. Ya, tunjukkan kemerdekaan tersebut. Buat meme yang banyak, yang bagus-bagus, yang cakep-cakep, yang cantik-cantik, yang menyenangkan, yang menghibur. Menghibur. Biar suasana Covid yang memang masih belum selesai ini, bisa setiap orang itu dapat hiburan dengan kemerdekaan. Ya, dapat hiburan. Senang nih lihat, ada yang buat video lucu nih untuk kemerdekaan. Ini buat drama menarik ini. Ini gambarnya cakep ini. Masya Allah. Kalau begitu nuansa kemerdekaan ini walaupun kita nggak bisa lomba, ya nggak bisa lomba. Walaupun mau susah upacara bendera, tapi handphone kita akan penuh dengan merah putih. Ikhwani rahimakumullah. Nah, termasuk diantaranya nanti saya akan cari foto ulama-ulama terdahulu ya sampai zaman sekarang, sampai zamannya Pak Karno, Pak Hatta, saya akan jejer foto-fotonya, saya kasih belakangnya merah putih. Ajib itu ya. Mbah Hasyim Asy'ari ada, kemudian Pangeran Diponegoro ada, dan yang lain-lain. Nanti belakangnya merah putih. Biar orang tahu ini loh pejuang-pejuang tanah air. Ini loh orang-orang terdahulu. Biar mengenang sejarah orang-orang yang sudah meninggal, yang udah lewat, yang berjuang untuk bangsa ini. Nah sekarang kamu ngapain gitu? Kita ngapain? Tinggal ngasih manfaat kok susahnya luar biasa. Nah, tinggal menikmati kemerdekaan kok susahnya luar biasa. Maka berkiprahlah dalam hal-hal yang positif, hal-hal yang baik, hal-hal yang membangun. Terakhir, jangan lupa insya Allah buat yang mau nonton besok, kalau saya tidak salah jadwalnya selama seminggu bisa dilihat dalam acara Assalamualaikum Nusantara. Assalamualaikum Nusantara
di salah satu stasiun televisi yang terakhirnya One. Yang terakhirnya One. Jam 4 pagi sampai jam setengah 5. Beb, kalau Solo itu waktunya sholat. Ya zaman sekarang nanti lihat rekodnya. Betul kan ya? Lihat rekodnya. Yang mungkin waktunya belum waktu sholat itu cari ilmu. Cari ilmu kan bagian dari ibadah. Jam 4 sampai jam 4.30 pagi yang nasional ya, yang nasional. Karena setiap daerah kan punya acara sendiri. Saya ada ceramah dari mulai hari Sabtu sampai hari Jumat depan. Sabtu sampai Jumat depan, insya Allah. Nanti kalau sudah dilihat, di-download, share. Ya, di-download, share. Itu ilmu, manfaat. Jadi dari satu orang ke orang yang lain. Satu orang ke orang yang lain. Wa akhiran, saya ucapkan jazakumullah khairan karena udah istiqomah buat Anda semua yang dari dekat maupun dari jauh. Semuanya dapat pahala yang sama. Saya mau nanya boleh ya? Boleh. Seandainya rumahmu Bandung mau enggak ke sini? Mau enggak? Mikir. Ngapus sih gak apa-apa. Seandainya rumahmu Bandung mau enggak ke sini? Mau ya. Mau. Masalah pengamalan belakangan. Seandainya rumahmu Bandung mau tidak ke sini? Mau. Wes untuk ganjarani. Beliau yang rekoso, kamu yang dapat pahala. Jadi tiap Jumat itu kamu niatkan, seandainya rumahku itu bukan Boyolali, rumahku itu Bandung, aku tetap datang kok, Bib. Untungnya rumahku Boyolali. Jadi nanti pahalanya itu pahala perjalanan bukan Sragen Solo, Boyolali Solo, Sukoharjo Solo, Kertosuro Solo, Karanganyar Solo, Solo, bukan. Pahalanya Pak, Bandung, Solo, innamal a'malu binniyat. Tapi malaikat coba apusi. Malaikat juga paham mana yang sungguh-sungguh, mana yang dusta. Minimal niat dulu ya, belajar. Jazakumullah khairan. Ini ada permohonan doa. Mas Thomas, makasih, nyantai aja dulu di sini. Ya, insyaallah. Ada permohonan doa untuk yang sakit. Namanya Ria Isandayani binti Islam. Sakit sariawan sudah 3 tahun belum sembuh. Masya Allah. Ya. Dan juga kesembuhan buat Mas Andri yang saat ini sakit, relawan Raudhah ya, mudah-mudahan segera sembuh dan sehat. Dan juga untuk semua yang sedang sakit, baik sakit yang lagi tenar yaitu COVID-19 ataupun sakit yang lain. Ya, sakit yang lain. Mudah-mudahan semua yang sakit enggak sakit lagi. Mudah-mudahan diberi kesehatan dan kesembuhan. Dan yang tidak sakit tidak kena penyakit. Mudah-mudahan sehat selama-lamanya fi taatillah. Mudah-mudahan panjang umur dalam kebaikan kenikmatan. Mudah-mudahan setelah semua itu kelak meninggalnya husnul khatimah. Ala hadzini al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Satu Al-Fatihah untuk Indonesia. Mudah-mudahan berkat Al-Fatihah kita di hari kemerdekaan kita ini, di bulan Agustus ini Allah Ta'ala jadikan Indonesia negara yang semakin besar. Negara yang semakin maju. Negara yang semakin aman. Negara yang semakin damai. Dijauhkan dari segala hal yang tidak menyenangkan. Dijauhkan dari segala bencana. Dijauhkan dari segala musibah. Dijauhkan dari segala hal yang tidak membawa manfaat. Dijadikan masyarakatnya hidup dalam kenikmatan, ketentraman, kebahagiaan, kenyamanan, dan dalam taat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ala hadziniyah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Suratul ladzina hadiah. Yang satu juga buat istrinya. Alhamdulillah, insya Allah berkah ya. Ini saya masih kesenangan loh ada tamu dari Bandung jauh-jauh ini. Karena pahalanya kan banyak, satu putaran roda itu berapa itu pahalanya? Pahalanya banyak itu ternyata kita dapat semua. Kan perjanjiannya majelis ini kan pahala berjamaah ya. Betul.
Berarti kita untung atau gak untung? Untung, ya untung. Ya, mudah-mudahan pulang dosanya habis semua, amin. Ya Rabbana a'tarafna bi annana a'tarafna wa annana asrafna ala ladha ashrafna fatub alaina taubah taghzilu kulla haubah wastur lana al-awrati wa aminir rawati waghfir li walidina rabbi wa mauludina والآل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين رب اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نهضى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله والصحب إدادة الصحب والحمد للإله في البدء والتناهي اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه اللهم اجعل في طاعتك فرحي وسروري وفي مرضاتك جميع أموري اللهم يا عالم بحالاتي ومطلع على سرائري ونياتي اقضي جميع حاجاتي واغفر ذنوبي وسيئاتي وتجاوز عن خطيئاتي والزلاتي وتقبل جميع حسناتي وسامحني فيما مضى وما يأتي واكتبني في ديوان ساداتي واسلك بي سبيل نجاتي في حياتي ومماتي اللهم إني طامع في عطاك راغب في رضاك مستسلم لقضاك فاكتبني من أولياك واسلك بي سبيل هداك وألحقني بأصفياك وصلى الله على سيدنا Muhammadin wa alihi wasallam alhamdulillahi rabbil alamin amin. Sambil nasinya dibagikan saya mau ngasih tambahan satu ilmu, boleh? Judulnya kurang luweh. Judulnya apa? Kurang luweh. Bahasa Indonesianya apa? Kurang lebih. Cara bergaul dengan manusia. Cara bergaul dengan manusia. Pakailah ilmu ini. Namanya ilmu apa? Kurang luweh. Kurang lebih. Karena setiap manusia ada kurangnya, ada lebihnya. Suami istri kurang luweh. Suaminya punya kurang, suaminya punya lebih. Istrinya punya kurang, istrinya punya lebih. Sama teman kurang luweh, ada kurangnya, ada lebihnya. Setiap kali lihat kurangnya, ingat lebihnya. Nanti kita bisa mentolerir kekurangannya dan menghargai kelebihannya. Sehingga kalau kita berhubungan dengan siapapun, kita bisa nyaman. Ya bisa nyaman. Contoh, karyawan. Masya Allah, yang satu itu karyawan itu hobi mecahkan gelas. Kurang atau kurang? Kurang. Tapi dari semua karyawan yang paling rajin dia. Kurang atau lebih? Lebih. Begitu ingat rajinnya, kita akan memaafkan kurangnya. Akan memaafkan kurangnya. Kurang lebih. Contoh lagi bojo, istri, cerewetnya luar biasa. Ngemuan, kurang atau lebih? Bisa kurang, bisa lebih. Tapi secara umum orang bilang apa? Kurang. Tapi istri itu pinter masak dan siap hamil 9 kali. Brojol 9 anak, itu kurang atau lebih? Lebih. Jadi kalau lihat lebihnya, maka akan tolerir sama kurangnya. Suami, Masya Allah. Suaminya itu mualusnya luar biasa. Kurang atau lebih? Kurang. Tapi suaminya setianya luar biasa. Kurang atau lebih? Lebih. Nanti jenengan kalau lihat lebihnya akan maklum sama kurangnya. Nah terus kurangnya bisa diatasi dengan berjalannya waktu. Sehingga enggak titik-titik ruwet, titik-titik ruwet, titik-titik ruwet. Gara-gara apa?
nyawang kurang, cari yang lebih, wangel. Karena setiap orang ada kurang, ada lebih. Itulah ilmu kurang luwe. Termasuk nasi bungkus ini. Iya. Kalau dibuka isinya kurang. Betul. Saya kalau lihat yang bungkus ini perlu saya kritik ini. Ini bukan prinsipnya Habib Novel nih. Habib Novel gojiwa ro. Segone siji iwae loro. Ini segone gak siji nih. Seperapat. Kurang ini, tapi lihat lebihnya teman-teman saya. Teman-teman saya ini relawan. Dia tinggalkan kerjaannya, mau di dapur, mau masak, mau bungkus, mau capek. Bahkan jenengan gak pernah ngomong suwun kepada mereka-mereka. Betul? Gak pernah pengen tahu siapa yang masak, siapa yang ngurusi, enggak terima kasih. Itu lebihnya, makanya kalau juga sekecilik ngomong kurang lebih. Alhamdulillah, ini contoh. Contoh, kalau tahu ilmu kurang luweh, hidup itu enak. Kalau lihatnya kurang tok, mesti jadi manusia paling sumpek. Berteman sama orang, kurang, mesti karo koncone sumpek. Konco koyong ini. Naik mobil harga 900 juta, golek kurangi. Sehingga mobilnya rasanya enggak enak, kurang. Kasurnya bagus, ranjangnya kurang apik. Sing dipikiri ranjangnya terus kurang. Hidupnya apa? Di kasur gak enak, di dapur gak enak, di mobil gak enak, di motor gak enak, di kantor gak enak, di jalan gak enak. Kapan enak? Mati. Iya. Habib Muhammad di belakang kan kurang luweh. Betul. Nah tuh. Beliau duduk di belakang. Itu banyak lebihnya daripada kurangnya. Lebihnya apa? Beliau bisa senden enak, ya. Kemudian tidak dapat mic untuk ceramah. Tidak ditodong untuk ceramah, itulah lebihnya. Nah kurangnya beliau duduk di belakang apa kurangnya? Ya nasinya enggak nyampe. Tapi beliau paham, panitia bersama saya. Ikhwani rahimakumullah. Kurang luweh kepada siapapun. Insya Allah kalau kita bisa kurang luweh, itu nanti hidupnya enak. Siap ilmu kurang luweh? Jadi ilmu dari Habib Novel itu yang paling populer sekarang 2. 1 moh mikir, yang kedua kurang luweh. Jelas ibu-ibu? Jadi suaminya gak mau ngomong. Ya, setiap orang ada kurang luweh. Jazakumullah khairan, afwan. Walafu minkum, wassallallahu ala sayyidina Muhammadin, wa alihi wasallam, walhamdulillahi rabbil alamin, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.